Lanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kemunculan Xiaoyan sekali lagi menyebabkan seluruh tempat lelang menjadi ramai. Selain itu, lelaki tua itu menghasut hal-hal yang di sampingnya. Meski pelelangan telah berakhir saat ini, suasana di tempat itu masih sangat tinggi. Xiaoyan hanya tersenyum tipis menanggapi hal ini. Matanya menoleh dan melihat ke arah kelompok Modi. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengambil langkah maju dan berjalan mendekat. Xiaoyan hanya bisa melihat dengan jelas ekspresi Suramodi ketika dia mendekat. Di lingkungan yang agak redup ini, ekspresi Suramodi sepertinya menyatu dengan lingkungannya. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tidak peduli tentang hal ini. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Hahaha, kudengar Grandmaster Modi menggunakan 4 pil obat tingkat kaisar dan formula pil tingkat kaisar sebagai harga untuk menawar undangan petir ini. Hahaha, harus dikatakan bahwa Grandmaster Modi memang layak menjadi alkemis peringkat 2. Jika kita membandingkan kekayaan kita, aku masih sangat jauh darimu, ucap Xiaoyan. Hah, Yan Xiao, untuk sementara aku akan menyerahkan barang-barang itu kepadamu untuk diamankan. Ketika saatnya tiba, aku dengan sendirinya akan mengambil kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Pada saat itu aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya, ucap Modi. Dia segera mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata provokatif dari Xiaoyan. Auranya tidak hilang sama sekali. Xiaoyan tertawa pelan. Segera setelah itu ekspresinya sedikit berubah. Matanya langsung beralih ke Muhan di samping Modi. Pada saat ini yang terakhir sedang menatap Xiaoyan dengan wajah sedingin es. Muhan menarik pandangannya. Dia terlalu malas untuk mengganggu Xiaoyan. Oleh karena itu dia hanya menutup matanya. Xiaoyan sekali lagi menatap Modi. Namun dia mendapati bahwa mata Muhan juga dipenuhi rasa takut ketika dihadapkan dengan Muhan. Sepertinya orang-orang ini tidak berada di pihak yang sama. Meskipun mereka sekarang berada dalam situasi yang sama karena Modi, mereka tidak pernah melepaskan rasa saling curiga mereka. Itu benar, Grandmaster Mo. Ini adalah undangan kolam petir yang kamu menangkan, ucap Xiaoyan berkata dengan nada acuh tak acuh sambil mengulurkan tangannya ke depan Modi. Dia memegang kartu undangan kolam petir di antara jari-jarinya. Modi kembali menatap Xiaoyan. Rasa dingin di matanya terlihat jelas. Xiaoyan sebaliknya, acuh tak acuh. Dia tidak pernah menganggap serius Modi. Karena aku telah memenangkan tawaran, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mengapa kamu begitu cemas? Ucap Modi. Mata jahatnya menatap Xiaoyan seperti serigala. Suaranya serak karena amarah di hatinya. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mengabaikan mata Modi yang sepertinya ingin melahap seseorang. Aku bukan orang yang tidak sabaran. Aku juga tahu bahwa Grandmaster Modi tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Namun aku merindukan ramuan tingkat kaisar dan formula ramuan tingkat kaisar. Jika aku dapat memperolehnya sesegera mungkin, tentu saja akan lebih baik, ucap Xiaoyan. Kamu benar-benar berlidah tajam, ucap Modi sangat marah. Ambil, ucap Modi. Dengan lambaian lengan bajunya, Modi mengambil undangan petir dari tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama aliran cahaya yang terbungkus energi melesat ke arah wajah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat ini. Modi ini sungguh kejam. Jika dia tidak menerimanya dengan baik, ramuan di dalam botol giok ini akan hancur. Untungnya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya perlu melambaikan lengan bajunya. Doki melonjak dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia menyisingkan lengan bajunya dan menyedot aliran cahaya ke lengan bajunya. Setelah energi yang membungkus botol giok benar-benar habis dan hancur, jubah Xiaoyan masih tidak rusak sama sekali. Ketika Xiaoyan memegang botol giok di tangannya dan memeriksanya, dia memastikan bahwa memang ada 4 ramuan tingkat kaisar. Terlebih lagi di bawah penyelidikan Xiaoyan, ramuan yang paling dia ingin lihat juga ada di antara mereka. Hal ini membuatnya merasa sedikit lega. Tapi kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Modi lagi. Wajahnya menjadi dingin ketika dia mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar kejam. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan barang-barang ini bersamaku untuk sementara waktu? Apakah kamu tidak takut akan menghancurkan mereka?" Ucap Xiaoyan. "Kalaupun benar-benar hancur, maka buang saja. Itu hanya hal-hal kecil," ucap Modi sangat acuh tak acuh. Bodoh amat apakah kamu peduli atau tidak. Kamu hanya menyerahkan 4 ramuan tingkat kaisar. Di mana resep ramuannya? Ucap Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Undangan kolam petir kehampaan tidak begitu berharga. Aku sudah memberimu 4 pil obat tingkat kaisar. Itu sudah menjadi kosensi terbesarku.
Jangan memaksakan keberuntunganmu, ucap Modi. Xiaoyan menyipitkan matanya. Modi benar-benar tidak tahu malu. Dia ingin menyangkal apa yang baru saja dia katakan. Namun Xiaoyan tidak memperdulikannya. Dia memandang Modi dengan jijik dan berkata sambil tersenyum mengejek. 4 pil tingkat kaisar dan 1 formula pil tingkat kaisar. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan menyangkalnya dalam sekejap setelah mengatakannya di depan semua orang, ucap Xiaoyan. Modi mengerutkan kening. Meski agak sulit, ia tetap enggan menyerahkan rasa peramuannya. Bagaimanapun itu adalah pekerjaan hidupnya. Dia membutuhkan lebih dari separuh hidupnya untuk mengumpulkannya. Bagaimana dia bisa memberikannya? Hehehe, tampaknya Tuan Modi benar-benar keras kepala. Karena itu masalahnya, izinkan aku memberitahu semua orang di sini tentangmu, ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu melakukannya, ucap Mohan. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan kalimatnya, Mohan yang berdiri di samping Modi tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap tajam ke arah Modi dan berkata dengan nada mendominasi. Tidak peduli apa, hak untuk menggunakan kartu undangan kolam petir ada di tangan Mohan. Ia tak mau disebut orang tercela karena hal tersebut. Adapun rasa peramuan Modi, dia tidak peduli dengan itu. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Modi menghadapi ribuan orang di pihak Xiaoyan dan aura penindasan Mohan. Dia segera menjadi ketakutan. Modi tanpa daya melemparkan gulungan formula pil tingkat kaisar yang telah dia kumpulkan ke Xiaoyan. Baru setelah itu dia berhenti berbicara dengan hati yang tertekan. Hanya ada kemarahan di hatinya. Mohan jelas berada di sisinya. Mengapa dia benar-benar berdiri dan berbicara mewakili Xiaoyan pada saat seperti itu? Pada saat yang sama ketika Xiaoyan menerima formula pil tingkat kaisar dari tangan Modi di rumah lelang, 2 sosok manusia misterius juga meninggalkan rumah lelang satu demi satu. Kedua orang ini adalah pria berjubah hitam yang bertarung dengan Modi untuk mendapatkan undangan petir di pelelangan, dan Hutua yang mengikuti di belakangnya. Setelah pria berjubah hitam itu meninggalkan rumah lelang, dia buru-buru memasuki sebuah gang kecil. Langkah kakinya ringan dan cepat, seolah dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Namun dia juga menjaga jarak konstan dari sosok manusia yang mengikuti di belakangnya, sehingga sosok manusia tersebut tidak akan kehilangan dirinya. Hutua yang mengikuti di belakang pria berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia merasakan ini. Namun segera setelah itu sudut mulutnya menunjukkan senyuman pengertian. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke depan untuk mengejar. Yang satu mengejar sementara yang lain bergegas. Kedua sosok manusia itu diam-diam menjaga jarak 100 kaki di antara mereka. Hutua tidak cemas. Jari-jari kakinya terus-menerus mengetuk tanah saat tubuhnya melesat ke depan dan mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian Hutua melihat ujung gang itu jalan buntu. Wajahnya yang tenang akhirnya menunjukkan senyuman. Kedua sosok manusia itu secara bertahap menghentikan langkah mereka secara bersamaan. Hutua menyipitkan matanya saat dia melihat pria berjubah hitam yang berada 100 kaki darinya. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan tertawa. Kenapa kamu tidak lari lagi? Ucap Hutua. Pria berjubah hitam itu dengan lembut menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Suara seraknya perlahan keluar. Kamu sudah mendapatkan undangan petir. Kenapa kamu masih tidak melepaskanku? Ucap pria berjubah hitam itu. Hutua tertawa ketika mendengar ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang menghina. Dia memandang pria berjubah hitam di seberangnya dengan senyum mengejek dan berkata dengan dingin. Kamu telah memikatku ke sini. Mengapa kamu harus begitu tertutup? Yang lain mungkin tidak mengenalimu, tetapi aku dapat mengenali bahwa kamu adalah Yan Xiao. Ucap Hutua. Ekspresi pria berjubah hitam itu tanpa sadar berubah ketika kata-kata ini diucapkan. Kejutan muncul di hatinya. Untungnya dengan sampul jubah hitam, Hutua tidak bisa melihat perubahan ekspresinya. Hahaha, kamu menganggapku terlalu tinggi. Yan Xiao itu adalah badi elit bintang 3. Saat ini dia masih berada di rumah lelang. Sedangkan bagiku, aku hanyalah badi bintang 1. Bagaimana aku bisa menjadi Yan Xiao? Ucap pria berjubah hitam itu. Klon, kamu adalah tiruan Yan Xiao. Aku pernah melihat klon itu sebelumnya. Kekuatannya setara dengan bandi elit bintang 1. Namun setelah kamu mengetahui bahwa aku mengikutimu, kamu tidak melarikan diri dan malah dengan sengaja menuntunku di sini. Artinya kamu juga sangat penasaran denganku. Kenapa aku tidak menyerangmu saat kamu meninggalkan rumah lelang? Ucap Hutua menatap pria berjubah hitam itu dengan ekspresi yakin. Dia sudah memastikan bahwa pria berjubah hitam di hadapannya pastilah Xiaoyan. Kali ini tawa yang jelas dan samar terdengar dari balik jubah hitam. Hal ini menyebabkan senyuman di wajah Hutua perlahan-lahan menjadi lebih lebar. Xiaoyan harus mengatakan bahwa pengamatan Hutua sangat teliti. Jika bukan dia, tidak akan ada yang bisa menebak bahwa pria berjubah hitam adalah tiruan Xiaoyan.
Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam melepas topi di kepalanya dengan satu tangan, memperlihatkan wajahnya yang halus. Meskipun dia sudah dikenali, dia tidak tampak bingung. Bagaimanapun pelelangan telah berakhir. Bahkan jika Modi dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah Xiaoyan, itu sudah terlambat. Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pria berjubah hitam yang muncul di rumah lelang adalah Xiaoyan. Oleh karena itu mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan. Selanjutnya tubuh asli Xiaoyan saat ini sedang menemani Modi dan yang lainnya di rumah lelang. Setiap orang yang hadir dapat bersaksi bahwa Modi tidak dapat melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Hehe, ini benar-benar kamu, ucap Hutua. Meski dia sudah mengetahui jawaban di dalam hatinya, Hutua tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu dan langsung ke pokok permasalahan. Katakan padaku, kenapa kamu tidak bergerak setelah mengikutiku begitu lama? Mereka pasti punya motif membiarkanmu mengikutiku, ucap Xiaoyan. Tahukah kamu mengapa Yan Bing dan Muhan ingin menyerangmu? Ucap Hutua. Xiaoyan mengangkat alisnya sambil tersenyum tipis. Bukankah itu karena Modi? Ucap Xiaoyan. Hutua mencibir saat mendengar ini dan berkata, iya dan tidak, ucap Hutua. Xiaoyan menyipitkan matanya. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya mengenai pertanyaan ini, dia tetap ingin mendengar jawaban yang paling akurat. Meskipun niat membunuh di mata Yan Bing tidak sekuat Muhan ketika dia menghadapimu, aku yakin kamu bisa mengetahuinya. Alasan mengapa Yan Bing membantu Modi menghadapimu adalah karena kamu membunuh bawahannya. Sejauh yang aku tahu, kedua orang itu tewas tanpa meninggalkan mayatnya, ucap Hutua. Ketika Hutua selesai berbicara, ekspresi di mata Xiaoyan langsung membeku. Apakah maksudmu Fang Sun dan Wang Qi? Ucap Xiaoyan. Hutua terkekeh sambil menatap Xiaoyan dengan matanya yang cerah. Makna di matanya sudah jelas. Hahaha, benar sekali. Lalu apakah kau juga ingin tahu alasan mengapa Muhan ingin membunuhmu? Ucap Hutua. Tidak perlu. Alasan mengapa Muhan menyerangku seharusnya karena master formasi yang aku bunuh dengan santai hari itu, ucap Xiaoyan. Itu adalah Wu Mohui, satu-satunya murid Muhan. Murid kesayangannya mati di tanganmu. Tentu saja dia tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Hutua. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika kata-kata dari mulut Hutua diludahkan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan segera tercerahkan. Keraguan di hatinya juga teratasi sepenuhnya pada saat ini. Namun saat pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, sebuah pertanyaan baru muncul di hati Xiaoyan. Tetapi kenapa kamu memberitahuku hal ini? Kita berdua tidak berada di pihak yang sama. Jangan bilang padaku bahwa kamu mengkhianati Modi dan malah ingin membantuku, ucap Xiaoyan menatap tajam pada Hutua. Hahaha, itulah kebenarannya. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh, ucap Hutua. Xiaoyan mencibir dan berkata, jika kamu mengambil uang seseorang, maka kamu harus membantu mereka. Siapa yang berani membunuhmu? Modi, ucap Xiaoyan. Hutua menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia benar-benar tidak peduli pada Modi. Di antara beberapa dari mereka, satu-satunya yang bisa membuatnya menganggap serius bukanlah Yan Bing, melainkan Muhan. Dia tidak akan berani, tapi Muhan akan melakukannya. Modi idiot itu juga memprovokasi Muhan, Raja Neraka. Cepat atau lambat, dia harus membayar harganya, ucap Hutua menyipitkan matanya, seolah-olah dia sudah melihat kematian Modi. Orang yang tamak ibarat ular yang berusaha menelan gajah. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dia harus memperjuangkannya sendiri. Mengandalkan orang lain secara membabi buta hanya akan membawanya ke jurang yang dalam. Modi seperti ini. Hutua lalu berkata lagi, dia ingin menggunakan Muhan untuk menyingkirkanmu dan mendapatkan api surgawi di tubuhmu. Namun dia lupa bahwa Muhan adalah bandi elit bintang 9. Kematian Wu Mohui direncanakan olehnya. Bagaimana bisa Muhan membiarkan Modi pergi? Aku takut dia akan menjadi orang pertama yang mati pada akhirnya. Dengan hati jahat Muhan, dia pasti akan menelan kita satu persatu, ucap Hutua. Dia berbicara dengan wajah muram. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Modi dan yang lainnya. Namun ketika dia menyebut Muhan, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi ketakutan. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Meskipun kelompok orang ini berkumpul untuk menghadapi Xiaoyan, mereka tidak memiliki kepercayaan sedikit pun di antara mereka. Kelompok semacam ini mungkin tampak sangat kuat di permukaan, tetapi sebenarnya sudah hancur. Karena kamu tidak percaya pada Muhan, kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa repot-repot mencariku? Ucap Xiaoyan. Hehehe, seperti yang kubilang sebelumnya, aku datang ke sini demi uang.
Aku membantu Modi karena dia mampu membayarku sebelumnya. Sekarang situasinya telah berubah. Tentu saja aku tidak bisa merugi terlalu banyak. Ucap Hutua memandangi Xiaoyan dan menunjukkan senyuman jahat di wajahnya. Penampilannya seperti orang keji. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani meremehkan Hutua di depannya. Mampu berkultivasi menjadi bandi elit bintang 8 sudah sangat sulit. Namun Hutua masih bisa berhati-hati. Tidak sulit untuk melihat bahwa masa depannya mungkin tidak kalah dengan masa depan Wuhan. Di gang sempit itu, kedua sosok itu saling berpandangan. Setelah beberapa lama, mereka berdua tertawa. Jika kamu ingin berganti bos, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Hutua tampak jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa Xiaoyan masih ingin mengatakan hal lain. Xiaoyan juga tersenyum dalam pengertian diam-diam. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Hutua. Baru setelah itu dia terus berbicara. Namun masalahnya adalah, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Berdasarkan apa yang kamu katakan kepadaku sebelumnya, itu semua sesuai harapanku. Jika kamu ingin aku mempercayaimu, kamu harus mengambil sesuatu yang cukup untuk meyakinkanku, ucap Xiaoyan. Tentu saja, ada hal-hal yang tidak dapat saya bicarakan. Jika kamu berbicara tentang hal-hal penting, orang tua ini secara alami tidak dapat mengeluarkannya. Satu-satunya hal yang dapat aku katakan kepadamu adalah bahwa selain kami berempat yang kamu temui kali ini, ada juga bandi elit bintang 7, Muzuan, ucap Hutua. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini akan menahan diri untuk menghadapinya. Meskipun Muzuan bukan bandi elit bintang 8, dia tetaplah orang-orang yang mampu membalikan seluruh pertempuran. Karena itu Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Juga, Muzuan sudah memiliki kekuatan bandi elit bintang 7 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke bandi elit bintang 8. Selama dia masuk ke kolam petir hampa, dia pasti akan menerobos bintang 8. Saat itu kamu tidak hanya akan menghadapi kami bertiga, ucap Hutua. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat dia mengangguk. Hutua tidak perlu mengingatkannya akan hal ini. Begitu pihak lain memiliki tambahan bandi bintang 8, penguatan menakutkan semacam ini akan memiliki efek menekan pada pertempuran. Selain itu ada juga Yan Bing, yang juga merupakan bandi elit bintang 8. Begitu mereka berdua membuat terobosan, bahkan jika Xiaoyan juga berhasil menembus bandi elit bintang 4, dia pasti tidak akan menandingi mereka, bahkan jika dia menambahkan kemampuannya. Peringatan Hutua membuat Xiaoyan dapat meramalkan keseluruhan kekuatan Timodi. Ini juga memungkinkan dia melakukan beberapa persiapan sebelum memasuki kolam petir. Hanya dengan mengetahui kekuatannya sendiri dan musuhnya, barulah seseorang bisa tak terkalahkan. Jika bukan karena kata-kata Hutua hari ini, Xiaoyan akan benar-benar percaya bahwa pihak lain hanya memiliki 3 bandi tingkat tinggi. Jika itu yang terjadi, ketika kolam petir terbuka, Modi dan yang lainnya akan melihat mereka tidak siap. Hal ini akan menyebabkan pihak Xiaoyan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jadi bagi Xiaoyan saat ini, kata-kata Hutua tidak diragukan lagi sangat membantu. Karena kamu sudah banyak bicara, mari kita bicarakan kondisimu, ucap Xiaoyan menarik pikirannya. Dan tatapannya sekali lagi tertuju pada Hutua. Dia tidak percaya bahwa Hutua ini akan mengungkapkan informasi ini kepadanya secara gratis. Hutua menyeringai dan lidah merahnya menjilat bibirnya. Segera setelah itu dia mengangkat pandangannya dan perlahan berkata, kamu benar-benar berterus terang. Ini jauh lebih mudah daripada Modi. Aku tidak akan banyak bicara. 4 pil obat tingkat kaisar. Orang tua ini menjamin aku tidak akan menyerangmu ketika saatnya tiba, ucap Hutua. Setelah kata-kata ini diucapkan, Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Matanya menyipit menjadi garis tipis saat dia menatap Hutua dengan sepasang mata yang tajam. Namun Hutua bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Kamu benar-benar ingin menjadi Orioli, ucap Xiaoyan berkata dengan nada acuh tak acuh. Hutua mencibir dan menatap Xiaoyan. Hahaha, itu hanyalah harta duniawi. Kenapa kamu harus begitu peduli? Dengan kekayaanmu saat ini, kamu tidak kekurangan barang-barang ini. Terlebih lagi jika aku mengambil tindakan pada saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa menyimpannya. Demi hidupmu, apa yang bisa kamu lakukan dengan pil obat ini? Anggaplah 4 pil obat tingkat kaisar sebagai ganti nyawamu. Ini adalah kesepakatan yang sangat berharga, ucap Hutua. Xiaoyan menatap Hutua dan mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan dengan santai mengepalkan tinjunya ke udara di depannya. Dengan kilatan cahaya, botol giok muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah botol giok yang dilemparkan Xiaoyan kepada lelaki tua di rumah lelang. Isinya 4 pil obat tingkat kaisar. Mata Hutua berbinar pada saat melihat ini. Keserakahan keluar dari matanya.
Hadiah yang dijanjikan Maudi kepadamu mungkin hanya setengah dari apa yang kamu minta dariku. 4 pil obat tingkat kaisar. Kamu benar-benar meminta terlalu banyak, ucap Xiaoyan. Ekspresi Hu Tua langsung berubah ketika kata-kata Xiaoyan diucapkan. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiaoyan segera membuka mulutnya dan berkata, 4 pil obat tingkat kaisar sudah cukup bagiku untuk menemukan 2 bandi elit tingkat tinggi untuk melindungiku di luar. Terlebih lagi mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungiku. Jadi, menurutmu mengapa kamu harus meminta 4 pil obat tingkat kaisar? Ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.